Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hida, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Kupang, akan menjelaskan materi pengantar pendidikan tentang peranan manusia dalam pendidikan dan pembangunan. Adapun judul pembahasan yang saya bahas kali ini yaitu pertama, peranan manusia dalam pendidikan dan pembangunan. Di muka telah diuraikan bahwa pendidikan mempunyai peranan dalam meningkatkan kualitas manusia sebagai sumber daya pembangunan dan menjadi titik sentral pembangunan. Manusia yang berkualitas memiliki keseimbangan antara tiga aspek yang ada padanya, yaitu aspek pribadi sebagai individu, aspek sosial, dan aspek kebangsaan. Peranan manusia dan pendidikan. 1. Menjelaskan keterkaitan antara pendidikan pembangunan. 2. Menjelaskan peranan sumber daya manusia dalam pembangunan. 3. Menganalisis keterhubungan antara sumber daya manusia, pendidikan, dan pembangunan. 4. Menjelaskan konsep-konsep perubahan masyarakat dalam pembangunan. 5. Mengemukakan satu definisi perencanaan dengan kalimat sendiri. 6. Menjelaskan rasional prinsip-prinsip perencanaan. Peranan manusia dalam pembangunan. Manusia sebagai subjek pembangunan berperan aktif dalam pembangunan, yaitu peran sebagai rencana pelaksanaan dan sekaligus sebagai pengawas. Pembangunan sebagai tindakan terencana. Setiap orang dalam kehidupannya tentu mempunyai keinginan, baik keinginan jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Agar keinginan itu dapat dicapai secara efektif dan efisien, supaya untuk mencapai keinginan tersebut perlu direncanakan sebaik-baiknya pada lingkup lebih luas. Setiap lembaga tentu mempunyai tujuan, baik tujuan jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang, agar tujuan tersebut dapat dicapai sebagai efektif dan efisien. Pengertian perencana. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh seorang akan selalu memiliki tujuan dan cara mengerjakan, mengambil waktu tertentu, serta mengambil tempat tertentu. Dengan demikian, perencana dapat didefinisikan sebagai upaya menentukan apa yang dikerjakan, bagaimana cara mengerjakan, bila mana dikerjakan, serta di mana dikerjakan untuk mencapai tujuan tertentu. Prinsip-prinsip perencanaan. Agar perencanaan dapat menghasilkan perencanaan yang efektif dan efisien, prinsip-prinsip berikut patut diperhatikan. Perencanaan hendaknya mempunyai dasar nilai yang jelas dan mantap. Nilai yang menjadi dasar bisa berupa nilai budaya, nilai moral, nilai religius, maupun gabungan dari ketiganya. Acuan nilai yang jelas dan mantap akan memberikan motivasi yang kuat untuk menghasilkan rencana yang sebaik-baiknya. Pelaksanaan pendidikan dalam pembangunan akan menghadapi masalah seperti yang kita lihat pada gambar di sini. Pertama, sumber daya manusia yang bagaimanakah yang dibutuhkan dalam pembangunan, bagaimanakah perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat yang telah akan terjadi. Jadi seperti inilah contohnya pelaksanaan pendidikan dalam pembangunan akan menghadapi masalah. Perlunya partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan. Perencanaan pembangunan pendidikan dalam menghadapi pesatnya perkembangan iptek tidak terlepas dari peserta masyarakat di dalamnya. Partisipasi masyarakat bagi keberhasilan program pendidikan berada pada posisi strategis karena masyarakat pada dasarnya merupakan stakeholders pendidikan yang paling utama. Oleh karena itu, dalam pengelolaan pembangunan pendidikan, masyarakat harus mendapat kesempatan dan tempat dalam pelaksanaan pendidikan. Peran masyarakat. Masyarakat dan orang tua adalah elemen penting sentral dalam pembangunan pendidikan, sehingga perannya perlu dioptimalkan. Kegagalan dalam partisipasi masyarakat merupakan kegagalan dalam penerapan program pemerintah dan pembangunan pendidikan, karena dalam penerapan manajemen pendidikan diperlukan keterlibatan elemen-elemen masyarakat, pemerintah, dan masyarakat yang mempunyai kepentingan bersama untuk pembangunan pendidikan menuju bangsa yang maju dan siap bersaing di tingkat global. Baik, sekian pembahasan yang saya bahas kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.